Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ibadah kita dengan menambahkan ilmu atau sekedar mendengarkan ilmu, maka semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menambah kebaikan-kebaikan yang terkumpul pada diri kita untuk bekal kita kelak hidup di akhirat nanti. Salawat dan salam senantiasa semoga terlimpah kepada panutan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan kita sekalian sebagai umatnya. Di antara kabar gembira yang kita dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dari Al-Qur'an maupun hadisnya, dan sudah kita bahas dari bagian awal bab ini, bab taubat, yakni kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang diberikan kemurahan yang sangat banyak, di antaranya dalam bab pengampunan dosa-dosa, di mana apabila setiap kita berdosa, kita katakan sebanyak apapun dan sebesar apapun dosanya, banyak dalam keterangan-keterangan disebutkan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala sang hamba itu bertaubat sebelum matinya. Akan tetapi terdapat satu kisah di mana ada salah satu orang sahabat yang berbuat dosa. Kemudian tidak diketahui apakah diampuni atau tidak dosanya, ya, ditangguhkan bahkan sebelumnya mendapatkan perbuatan atau dikucilkan, ya, dihajar begitu oleh Rasulullah dan para sahabat yang lainnya, ya, diasingkan, ya. Jadi semacam ada hukuman dulu di dunia ini, kemudian sampai betul-betul berita pengampunannya, yang justru dengan peristiwa itu berita pengampunannya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ayat Al-Qur'an. Ya. Kita akan pelajari hadis berikutnya dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ke-21, yakni yang menjelaskan tentang tadi satu orang sahabat Nabi bernama Ka'ab bin Malik yang beliau qadarullah berdosa besar, ya, yakni tidak ikut peperangan, yang kemudian setelah diketahui tanpa alasan, maka kemudian itulah peperangan adalah sebuah kewajiban yang tatkala itu diwajibkan, seseorang tidak ikut tanpa uzur, maka disebutlah dia dosa besar. Dan hal itu kemudian diketahui dan ternyata pengampunan, meskipun beliau sudah memohon maaf dan minta ampun kepada Allah, tetap saja kabar diterima taubatnya harus sampai sekitar 50 hari. Insya Allah kita akan bacakan hadisnya secara lengkap. Baik, hadis nomor 21 dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat, ini hadis yang terakhir yang sangat panjang, mungkin bisa selesai satu pertemuan atau tidak. Tayyib. Wa an Abdullah bin Ka'ab ibn Malik, ya, daripada Abdullah bin Ka'ab bin Malik, ya. Jadi nama beliau adalah Abdullah, dari hadis ini berasal dari Abdullah bin Ka'ab, ya, dari putranya Ka'ab bin Malik. Jadi putranya menceritakan hal tentang bapaknya, yakni Ka'ab ibn Malik. Wa kana qaida Ka'bin min banihi hina amiya. Yakni dia adalah seorang putra Ka'ab, ya, yakni namanya Ka'ab bin Malik, ya, putranya Ka'ab. Ka'ab bin Malik
yakni putranya Malik begitu. Dituturkan bahwa beliau adalah orang yang suka menuntun ayahnya yang buta. Yakni Malik adalah seorang yang buta, maka Ka'ab ini adalah seorang anak yang sangat berbakti, yang terbiasa membimbing ayahnya yang buta. Ini adalah salah satu bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya. Baik, qala beliau berkata, sami'tu Ka'ab ibn Malik yuhadditsu bihadithihi hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Ka'ab bin Malik bercerita tentang tertinggalnya beliau dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatit Tabuk, dari peperangan Tabuk. Jadi ada banyak peperangan yang dilalui di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan peperangan ini tentu berlaku tatkala beliau sudah berada di Madinah. Jadi setelah hijrah. Ada banyak peperangan termasuk perang Tabuk ini. Yang dikisahkan adalah yakni tertinggalnya atau tidak ikutnya Ka'ab bin Malik dalam peperangan Tabuk ini. Qala Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qad. Kata beliau bahwa beliau mengisahkan, sesungguhnya aku selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah tertinggal satupun peperangan illa fi ghazwatit Tabuk, kecuali perang Tabuk. Jadi sebelum bercerita tentang tertinggalnya beliau di perang Tabuk, beliau menceritakan bahwa satupun peperangan tidak pernah beliau lewatkan. Ya. Kecuali memang peperangan yang tidak disyariatkan atau belum ada perintahnya. Maka disebutkan lagi, ghayra anni qad takhallaftu fi ghazwati Badr wa lam yu'atab ahadun takhallafa anhuma, ya, kecuali memang aku pernah tidak bersama beliau dalam perang Badar. Dikarenakan memang tidak ada satupun orang dicela yang tidak ikut perang tersebut. Ya. Jadi perang Badar itu orang-orang yang tidak ikut di dalamnya ya merasa rugi tentu saja. Tetapi ternyata perang tersebut pada awalnya bukan merupakan kewajiban dikarenakan alasan yang berikut ini. Ya, ada alasannya. Innama kharaja Rasulullah wal muslimuna yuriduna ghira Quraisyin. Ya. Karena sebetulnya perang Badar itu ya adalah kepergian Rasulullah bersama kaum muslimin bukan untuk perang, melainkan hanya sekedar menghadang kafilah dagang Quraisy, ya. Hatta jama'allahu ta'ala bainahum wa baina aduwihim ala ghairi mi'adin, ya. Lalu tanpa sengaja Allah mempertemukan keduanya, ya, mempertemukan Rasulullah dan para sahabatnya dengan musuhnya tanpa disengaja. Artinya peperangan itu memang terjadi tidak disengaja atau tidak direncanakan. Sehingga orang-orang yang tidak ikut perang atau tidak ikut menghadang kafilah tadi juga tidak ikut berperang, maka orang-orang tersebut tidak dicela. Termasuk Ka'ab bin Malik. Walaqad syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailata al-Aqabah, ya. Kemudian sungguh aku juga ikut bersama Rasulullah pada hari Aqabah, yakni pada perjanjian Aqabah, hina tawasaqna 'alal Islam, ketika kami mengucapkan sumpah setia untuk masuk Islam, ya. Wa ma uhibbu anna li biha mashhada Badr. Wa in kanat Badrun adraka fin nasi minha. Dan aku tidak lebih merasa senang, maksudnya keadaan beliau yang mengikuti perjanjian Aqabah ini cukup membahagiakan, meskipun beliau tidak ikut perang Badar, meskipun perang Badar itu ya disebut lebih banyak keutamaannya. Jadi sampai hari itu, meskipun Ka'ab bin Malik ini tidak ikut perang Badar, beliau merasa cukup berbahagia dengan ikut di dalam bai'ah Aqabah. Baik,
Kemudian wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Ya. Kemudian adapun cerita tentang diriku yang tertinggal perang Tabuk ya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan olehnya, ini mulai cerita beliau tentang bagaimana kondisinya ketika beliau tertinggal perang Tabuk. Anni lam akun qad aqwa wala aisara minni. Bahwa aku ini sesungguhnya pada saat akan perang Tabuk itu tidak merasa lebih kuat dan mudah. Maksudnya sebetulnya kondisi saya itu, kata Ka'ab bin Malik, kondisi yang sangat hebat. Tidak lebih kuat dari sebelumnya. Dan tidak merasa lebih mudah untuk mempersiapkan bekal-bekal peperangan dari sebelumnya. Artinya kalau memang seharusnya bisa ikut perang Tabuk ini. Dengan kekuatan yang dimilikinya dan harta yang dimilikinya. Hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Tetapi aku tertinggal dalam perang Tabuk. Wallahi ma jama'atu qablaha rahilataini qad. Demi Allah, sebelum perang Tabuk itu aku tidak pernah bisa mengumpulkan dua kendaraan. Maksudnya sebelum perang Tabuk belum bisa beli dua kendaraan atau punya dua kendaraan. Tapi pada saat itu sudah punya. Ya. Kemudian walam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridu ghazwatan illa warra bi ghairiha. Kemudian kecuali dalam perang ini. Mohon maaf, dan tidaklah Rasulullah berangkat menuju peperangan kecuali baginda merahasiakan. Jadi peperangan-peperangan sebelumnya keberangkatannya itu dirahasiakan. Ya. Tetapi tidak dalam peperangan ini. Ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan fi harrin syadidin. Dalam peperangan ini orang-orang akan melalui musim panas yang sangat terik. Wastaqbala safaron ba'idan wa mafazan. Dan akan menempuh perjalanan yang sangat jauh dan sulit. Ya. Maksudnya Ka'ab bin Malik terus mengutarakan hal-hal yang sebenarnya seharusnya tidak bisa tertinggal. Ya, mestinya tidak bisa tertinggal perang Tabuk ini. Kenapa? Beliaunya kuat, kemudian perbekalan punya, dan diberitakan perang ini akan berangkatnya kapan dan seperti apa. Ya, dikarenakan tadi peperangan ini memang akan melalui musim panas yang sangat panas dan perjalanan yang cukup jauh. Baik. Wastaqbala aduwan katsiran, dan juga menghadapi musuh yang besar. Kemudian fajalla lil muslimina amrahum liyata'ahhabu bata ghazwihim fa akhbarahum biwajhihim allazi yuridu. Baik. Sehingga baginda menjelaskan kepada mereka semua supaya mereka mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ya, Rasulullah juga memberitahukan arah yang akan dituju. Ya, jadi sangat detail diberitahukan hal-hal tentang peperangan tersebut. Ya, sampai di sini kita ambil faidah. Ya, demikianlah seorang pemimpin. Ya, seorang pemimpin termasuk pemimpin pasukan, maka memang harus orang yang cerdas dan tanggap dan tahu segala macam situasi. Sehingga kemudian bisa memberikan arahan-arahan yang baik kepada tentaranya. Taib. Wal muslimuna ma'a Rasulillahi katsirun wala yajma'uhum kitabun hafiz. Ya. Dan kaum muslimin yang ikut waktu itu sangat banyak. Ya. Dan ternyata tidak dicatat nama-namanya. Ya, jadi ini salah satu godaan untuk tidak ikut. Kalau yang tadi alasan-alasan mestinya bisa ikut. Ini salah satu godaan untuk tidak ikut. Yaitu ternyata peserta itu, tentara yang ikut perang itu tidak dicatat oleh Rasulullah SAW. Sehingga maksudnya kalaupun tidak ikut nggak ketahuan lah. Kan tidak dicatat. Begitu. Baik. Qala Ka'ab. Maka Ka'ab pun berkata, faqalla rajulun yuridu an yataghayyaba illa dhanna anna dzalika sayakhfa bihi. Betul, ya.
Maka hampir-hampir semua orang yang tidak ikut perang meyakini kalau ketidakikutsertaannya tidak apa-apa, tidak akan diketahui oleh Rasulullah SAW. Wa aqulu fi nafsi, dan Ka'ab pun berkata pada dirinya sendiri, ana qadirun ala zalika idza aradtu. Ya, aku sebetulnya mampu lah untuk bersungguh-sungguh, ya, jika mau. Ya, maksudnya ini teh antara ingin perang dan tidak ingin perang. Nah, ini kita katakan dalam bab niat, apabila seseorang sudah berniat maka semestinya segera disempurnakan. Kalau banyak berpikir, akhirnya bisa saja niat tersebut urung karena satu dan lain hal. Ya, baik. Ka'ab bin Malik terus berpikir sampai saat itu untuk ikut atau tidak ikut, ikut atau tidak ikut. Falam yazal dzalika yatamada bi hatta stamarra bin nasil jiddu. Ya. Demikian berlangsung terus, aku selalu menundanya untuk mempersiapkan perlengkapan perang sampai kesibukan kaum muslimin memuncak. Ya. Jadi sampai orang-orang betul-betul bersiap-siap, beliau masih ragu-ragu antara bersiap dan tidak bersiap. Kemudian fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ah. Sampai pada akhirnya di pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin berangkat, walam aqdi min jihazi syai'an, ya, sementara aku belum melakukan persiapan, ya. Summa ghadawtu faraja'tu walam aqdi syai'an. Lalu aku keluar untuk mencari perlengkapan, tapi aku kembali dengan tangan kosong. Jadi terlambat, ya. Menunda-nunda, akhirnya orang-orang sudah berangkat, baru beliau sibuk dan malah justru tidak bisa lagi mempersiapkan apa-apa. Falam yazal dzalika yatamada bi hatta asra'u wa tafaratul ghazwu. Hingga kaum muslimin bertambah jauh dan pertempuran semakin dekat. Ya. Jadi sudah betul-betul telat, ya. Fahammamtu an fatafittu idza artahila faudrikahu. Kemudian aku putuskan untuk menyusul kaum muslimin. Jadi ini betul-betul gangguan yang berat, ya, antara ingin dan tidak ingin. Tetapi keinginannya akhirnya juga kuat sampai dia pun menyusul, ya. Akan tetapi artahil faudrikum. Kemudian aku putuskan untuk menyusul kaum muslimin dan sambil tetap berkata, seandainya aku begini, seandainya aku begini. Jadi tetap ada penyesalan dalam hatinya. Amun orang panginten mah, amun di kamari gitu, ya. Seandainya dari kemarin saya begini, saya begini. Tetap ada penyesalannya, ya. Faya laitani fa'altu. Kenapa aku tidak melakukan begini dan begini? Tsumma lam yuqaddar dzalikali. Tetapi kemudian takdir berbicara lain. Kharajtu fin nasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahzununi anni la arali uswah, ya, sehingga betul-betul aku terlambat, ya. Ketika aku keluar di tengah-tengah masyarakat, aku sudah dapatkan Rasulullah dan yang lainnya sudah berangkat pergi semuanya, hingga aku tidak mendapatkan seorang teladan, ya. Maksudnya orang yang bisa dijadikan contoh itu sudah tidak ada. Semuanya sudah pergi, illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaq, kecuali banyak orang yang tidak ikut perang karena memang mereka orang-orang munafik, ya. Jadi yang tertinggal di kampung itu hanya dirinya dan orang-orang munafik. Au rajulan mimman ghadarallahu minat du'afa, atau orang-orang yang lemah yang memang tidak perlu ikut perang, ya. Jadi hulang-hulang dilihat di sekitarnya yang ada tinggal orang-orang munafik dan orang-orang lemah yang memang tidak perlu ikut berperang. Tayyib, hatta balagha Tabuk. Kemudian sampailah orang-orang di Tabuk. Faqala wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk, ma fa'ala Ka'ab bin Malik. Faqala rajulun min Bani Salamah, ya Rasulullah, habasahu
burdahu wan nadharu fi 'itfihi. Ya, kemudian barulah baginda sampai di Tabuk, kemudian ternyata beliau membicarakan. Ya, ini tadi kisahnya Ka'ab bin Malik, sekarang kisahnya Rasulullah bersama para sahabat yang lain. Setelah di peperangan Tabuk atau setelah sampai Tabuk, Rasulullah mencoba mencari-cari para sahabat dan didapatinya Ka'ab bin Malik tidak ada. Maka ditanyakan kepada sahabat yang lain. Ya, ma fa'ala Ka'ab? Apa yang dikerjakan oleh Ka'ab sehingga tidak ikut perang? Seseorang berkata nyeletuk, ya, ya Rasulullah, sepertinya dia terhalang oleh selendangnya, ya, dan apa namanya, atau dia sedang memandang kedua pinggangnya. Maksudnya dia mungkin sedang santai-santai saja sambil memandang pakaiannya dan yang lainnya, ya. Faqala lahu Muadz bin Jabal, maka seorang sahabat lain yakni Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu membelanya karena tahu bahwa Ka'ab ini orang baik, tidak mungkin dalam keadaan tidak ikut berperang malah santai-santai di rumahnya. Ka'ab menimpali Muadz bin Jabal membalas jawaban tadi, bi sama qulta wallahi ya Rasulullah ma 'allamna alaihi illa khair. Ya. Betapa buruknya perkataanmu, kata beliau. Demi Allah, yang kami ketahui pada Ka'ab adalah hanyalah kebaikan. Jadi kata orang ini kemungkinan dalam bahasa kitanya, ya, mustahillah dia berbuat begitu. Kita tahu dia tuh orang baik. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam. Fabainama huwa ala dzalika ra'a rajulan mubayyidan yazulu bihis sarab. Ya. Kemudian dalam tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, nampak seorang laki-laki berpakaian putih sedang berjalan dari kejauhan dan tidak jelas dikarenakan terpengaruh fata morgana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun Aba Khaisamah fa idza huwa Abu Khaisamah Al-Ansari, ya. Maka beliau mengatakan, sepertinya itu datang Abu Khaisamah. Ternyata benar, orang tersebut adalah Abu Khaisamah Al-Ansari. Taib. Wa huwa alladhi tasaddaqa bi sa'in at-tamri hina lamazahul munafiqun. Dia adalah orang yang bersedekah, orang yang karena bersedekah segantung kurma dicaci maki oleh orang-orang munafik. Maksudnya di antara hal yang terjadi pada saat itu, datang pula orang yang ikut berperang menyusul, yaitu Abu Khaisamah tadi, yang orang ini gara-gara dia bersedekah segantang kurma, dia mendapat cacian dari orang-orang munafik. Maksudnya orang lemah yang juga ternyata nyusul untuk ikut berperang. Ya, ini menunjukkan bahwa kenapa Ka'ab tidak ikut juga seperti orang ini. Ya, maksud perkataan ini begitu. Baik, falamma balaghani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan man tabuka hadarani bassa. Ya. Kemudian tatkala aku mendengar bahwa Rasulullah berada dalam perjalanan pulang, maka aku pun mulai bersedih. Ya. Jadi diceritakannya diputus di situ, perang Tabuknya sudah selesai dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan segera pulang. Ya. Wa aqulu bima akhruju min sahotihi ghadan wa asta'inu ala dzalika bikulli dzi ra'yin min ahli. Kemudian aku pun telah berpikir banyak hal untuk berdusta, memberikan alasan-alasan untuk menyelamatkan diriku dari amarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku pun juga minta bantuan keluargaku untuk mencari alasan jalan keluar yang terbaik. Jadi Ka'ab bin Malik tahu perbuatannya ini salah dan dosa besar dan akan mendapat kemurkaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum beliau datang, ini beliau sudah berpikir bagaimana nanti jawaban-jawabannya. Sudah berpikir mencari pertolongan untuk selamat. Falamma qila, tetapi tatkala dikatakan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adalla qadiman zaha anni al-batil hatta araftu anni lam anju minhu bi syai'in abadan fa ajama'tu sidqahu. Tetapi ketika aku mendengar Rasulullah sudah semakin dekat, ya, maka hilanglah segala kebohongan yang aku siapkan. Jadi rencananya mau bohong, tapi tatkala Rasulullah makin dekat, rencana bohongnya dihilangkan. Hingga aku yakin tidak akan ada yang dapat menyelamatkan diriku dari Rasulullah selama-lamanya. Karena itu aku akan mengatakan sebenarnya. Ya. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman wa kana idza qadima man safarin bada abil masjidi faraqa'a fihi rak'atain tsumma jalasa linnas. Dan telah tibalah baginda pada keesokan harinya dan telah menjadi kebiasaan bagi baginda setiap kali datang dari perjalanan, pertama dulu beliau menuju masjid dan beliau sholat 2 rakaat sebelum sampai ke rumahnya. Kemudian baru duduk-duduk menerima manusia. Jadi ini sunnah yang diantaranya salah satunya dilakukan oleh Nabi. Tatkala pulang dari perjalanan, maka sebelum sampai rumah beliau singgah dulu di masjid yang terdekat, lalu sholat sunnah 2 rakaat. Ini bisa diamalkan. Jadi kalau kita bepergian, kalau saya orang Bandung dari Jakarta, ini rumah saya Cibeber, ini bisa singgah dulu sini. Kemudian sholat 2 rakaat baru kemudian nanti pulang ke rumah. Taib itu sunnah yang muncul dalam hadis ini selain bab yang tadi disampaikan. Falamma fa'ala dzalika ja'ahu al-mukhallafuna ya'tadziruna ilaihi wa yahlifuna lah. Maka berdatanglah orang-orang yang tidak ikut perang Tabuk menemui baginda, ya. Wa kanu bid'an wa samanina rajulan. Mereka mengungkapkan berbagai macam alasan dan mereka antara 80 orang lebih, ya. Jadi ada banyak yang tidak ikut perang, ya. Kemudian wa wakala sarai rohum ilallahi ta'ala hatta jitu falamma sallamtu tabassama yatabassamul mughdab. Ya, ini Ka'ab bin Malik giliran beliau. Rasulullah menerima kedatangan mereka. Baginda membaiat dan memohon ampun bagi mereka. Ya. Maksudnya orang-orang yang datang banyak memberi alasan-alasan dan semua alasan diterima. Tidak ada yang disangkal dan tidak ada yang dibantah. Pokoknya apapun alasannya diterima dan baginda memohon ampun bagi mereka. Kemudian Rasulullah menyerahkan kepada Allah tentang hal mereka. Terserah mau bohong mau tidak. Yang penting didoakan oleh Rasulullah. Tetapi giliran Ka'ab bin Malik datang mengucap salam. Apa yang terjadi? Falamma sallamtu, dan tatkala aku mengucapkan salam, tabassumal mughdab. Ya, nampak beliau menjawab salam, ya. Tidak menjawab salam, bahkan beliau tersenyum dengan senyuman orang yang marah. Ini berbeda, kepada orang lain mah begitu, kepada beliau begini, ya. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, "Ta'ala, kemarilah." Faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi. Kemudian aku pun berjalan mendekat kepada baginda. Kemudian faqala li, beliau berkata padaku, "Ma khallafaka?" Ya. Apa yang menyebabkanmu tidak ikut perang? Ya. Alam takun qadib ta'ta zuhraka, ya, bukankah engkau telah memberi kendaraan, ya? Qala qultu, maka Rasulullah bertanya lagi, qala, dan kemudian aku menjawab, ya Rasulullah, inni wallahi lau jalastu inda ghairika min ahli dunya la ra'aitu anni sa'akhruju min sahati bi'udhr. Ya. Ya Rasulullah, demi Allah, andaikan aku duduk di hadapan orang selain dirimu, ya,
Aku yakin aku dapat bebas dari kemarahanmu karena aku bisa mengungkapkan alasan-alasan yang bisa diterima. Laqad u'titu jadalan walakinni wallahi laqad alimtu. Mohon maaf, sesungguhnya aku dikaruniai kemampuan bicara. Jadi beliau berkata, seandainya bukan engkau wahai Rasulullah, aku bisa saja mengungkapkan macam-macam hal alasan karena aku sebetulnya pandai bicara. Dikaruniai Allah kepandaian berbicara. Walakinni wallahi laqad alimtu la in haddatstuka al-yawma haditsa kadhibin tardo bihi anni la yushikannallaha an yuskhitaka alayya. Ya. Tetapi wahai Rasulullah, ya, andai kata aku memberikan kebohongan-kebohongan ini, ya, maka aku yakin bahwa engkau akan tetap marah kepadaku karena engkau tahu bahwa ada hal-hal yang engkau ketahui dari Allah Subhanahu wa taala. Jika aku berkata benar membuat engkau marah padaku, maka aku mengharap penyelesaian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya Ka'ab bin Malik ini tetap akan berbicara jujur tentang dirinya karena takut bahwa Rasulullah pun akhirnya tahu atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahi, kata beliau, ma kana li udrun wallahi ma kuntu qaddu aqwa. Ya. Demi Allah, aku sedikit pun tidak punya alasan ya untuk disampaikan kepadamu yang bisa mendasari bolehnya aku tidak perang. Maksudnya tidak ada alasan. Pokoknya aku ini memang tidak alasan untuk tidak perang. Ya, kata beliau. Dan pada saat itu aku adalah orang yang sangat kuat. Wala aisaru minni hina takhallaftu anka. Dan tidak lebih mudah daripadaku ketika aku tidak ikut ke Tabuk. Ya, maksudnya benar-benar aku ini salah. Ya. Tidak bisa ada alasan yang bisa diterima karena memang sebetulnya aku bisa dan kuat untuk pergi perang, kata beliau. Qala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma hadza faqad shadaq." Sesungguhnya orang ini memang benar. Maksudnya dia sudah berkata jujur. Ya. Faqum hatta yaqdiyallah fika wasara rijalun min bani salamati. Hatta yaqdiyallahu fika. Ya. Wahai Ka'ab, berdirilah dan tunggu keputusan Allah terhadap dirimu. Inilah maksud tadi di awal saya katakan, orang ini sudah jujur, tetapi tetap keputusan akan diterima tidak taubatnya menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasaru rijalun min bani Salamah fattaba'uni. Ya. Maka aku pun berdiri dan beberapa orang dari Bani Salamah yang berjalan menghampiriku, faqaluli, mereka berkata kepadaku, wallahi ma 'allimnaka aznabta dzamban qabla hadza. Demi Allah, kata mereka, aku tidak pernah melihatmu melakukan dosa sebelum ini. Ya, tadi di awal dikatakan bahwa Ka'ab bin Malik ini orang baik. Tidak mungkin berbuat seperti itu. Tapi memang buktinya begitu. Maka ketika ini terjadi, orang-orang mengatakan, kami tidak pernah melihat engkau berdosa seperti ini. Laqad ajazta fi an la takuna tazarta ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bima tazara ilaihil al-mukhallafun. Mengapa engkau tidak mengungkapkan alasan-alasan kepada Rasulullah seperti orang-orang lain yang mengungkapkan alasannya ketika tidak ikut perang? Ya, jadi seperti di seselan gitu ku babaturan aku rencangan. Kenapa enggak banyak buat alasan saja supaya tidak ketahuan? Ya. Faqad kana kafika dzambaka istighfaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah cukup bagimu kalau bohong nanti Rasulullah yang mintakan ampun. Kemudian faqala fa wallahi ma zalu yu'annabunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ukadzibun nafsi. Demi Allah, orang-orang Bani Salamah itu terus menyalahkanku sehingga ingin rasanya aku balik lagi kepada Rasulullah dan aku bohong padanya.
Jadi pertempuran batin ini terkadang memang dipengaruhi oleh orang lain. Tatkala dipengaruhi, Ka'ab bin Malik sudah ingin balik lagi untuk berkata bohong kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa qultu lahum, sehingga aku katakan kepada mereka, hal laqiya hadza ma'iya min ahadin? Apakah ada orang lain yang sama sepertiku? Ya, qalu na'am, laqiyahu ma'aka rajulani qala misla ma qulta wa qila lahuma misla ma qila laka. Iya, ada dua orang yang sepertimu, ya, yang apa kamu katakan dan mereka mendapat jawaban sama seperti yang kamu terima. Jadi ada dua orang lainnya yang melakukan hal yang sama dan nanti pada akhirnya ketiganya mendapatkan perkara yang sama, yaitu didiamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada waktunya nanti taubatnya diterima setelah waktu 50 hari berselang. Baik hadirin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadisnya masih cukup panjang, maka saya hentikan dulu sampai di sini dan saya simpulkan. Yang pertama, ada banyak kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam dahulu maupun sekarang. Adapun umat terdahulu di antara kewajiban yang di hadapan mereka adalah berperang. Yang karena kewajiban maka ketidakikut dalam kewajiban tersebut mengakibatkan seseorang berdosa besar. Tetapi ada peperangan-peperangan yang memang belum diwajibkan meskipun kenyataannya perang tersebut perang besar seperti perang Badar. Kenapa? Karena memang perang itu tidak direncanakan. Baik, tentang hal ini adalah terjadi kepada Ka'ab bin Malik tentang perang Tabuk. Ya, di antara kenapa beliau sampai tidak ikut perang karena memang dari awal itu sudah ragu-ragu, sudah ingin ikut atau tidak, ingin ikut atau tidak. Oleh karenanya, di dalam perkara kewajiban semestinya seseorang tidak boleh seperti itu. Ya, mestinya menetapkan satu hal yang pasti bahwa dirinya akan ikut dan mengesampingkan hal-hal yang lain. Ya, karena bisa saja hal tersebut menjadi terkendala bukan karena keinginan, tetapi hal yang terjadi atas takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba kita ada hal yang mengganggu, ya, sakit lah, apalah dan seperti itu. Termasuk seperti tadi diceritakan kepada Ka'ab bin Malik, menunda-nunda akhirnya terlambat. Ini semestinya tidak terjadi. Maka semua bagi kita, setiap kita mempunyai rencana yang baik, tetapkan itu dan segera laksanakan agar tidak terlampaui. Kemudian apapun yang hendak kita katakan kepada orang lain, termasuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hakikatnya jujur dan tidak jujur akan diketahui. Kalaulah tidak diketahui sekarang, akan diketahui nanti di hari akhirat. Maka memang sebaiknya jujur dikedepankan, meskipun akan ada resiko-resiko yang besar. Ya, seperti yang akan dihadapi oleh Ka'ab bin Malik, pada akhir nanti kisahnya sangat menyedihkan. Seperti apa beliau diboikot oleh teman-temannya, oleh sahabat-sahabatnya. Tetapi itu resiko berat yang beliau ambil dan adalah sebuah pahala yang besar tatkala kejujuran dikedepankan. Jadi apapun yang terjadi, kejujuran semestinya dikedepankan. Baik, akan terjadi dorongan-dorongan dari pihak lain untuk berbuat tidak jujur dan seterusnya dari orang-orang di sekitar kita. Maka semestinya kita tetap kuat, teguh dan istiqomah, berpegang teguh kepada kebenaran dan tetap menyampaikan kejujuran. Baik, semoga apa yang disampaikan bisa membantu kita di dalam hal kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang baik, komitmen, konsisten, dan jujur dalam setiap tindakan-tindakan kita. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya. Saya tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.